Dalam produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Serulan dari 12 Oracle Academy SMK Negeri 4 Padalarang. Di sini saya akan membahas tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Selamat menonton dan simak penjelasannya ya. Indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Sebelumnya, apa sih itu produksi massal? Mari kita simak. Produksi massal terdiri dari dua kata, yaitu produksi dan massal. Apa sih itu produksi? Produksi adalah menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru agar benda itu lebih bermanfaat atau memenuhi kebutuhan. Sedangkan apa sih itu massal? Massal yaitu melibatkan banyak orang. Setelah tadi kita mengetahui apa sih itu produksi massal, sekarang kita akan membahas ciri-ciri produksi massal. Di antaranya, pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Kedua, biaya per unit rendah. Ketiga, bertujuan menguasai pasar. Keempat, dijual di pasar bebas. Kelima, hampir tidak ada variasi produk. Dan terakhir, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Dalam produksi massa juga, apabila ketika kelebihan suatu produk atau overproduction, maka perusahaan akan memaksa pasar untuk mengadakan seperti diskon, promosi, hadiah, dan lain-lain agar produk cepat terserap. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam suatu produksi massal. Mari kita simak. Ada 4 kelebihan dari produksi massal, yaitu hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, tingkat produksi cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu kegiatan produksi sangat kaku, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin yang sangat mahal, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Selanjutnya, saya akan membahas perencanaan produksi massal. Apa sih itu perencanaan produksi massal? Yaitu, perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksikan barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengolahan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Kegiatan-kegiatan perencanaan produksi menurut Sukarya Simulingga pada tahun 2013. Di antaranya ada mempersiapkan rencana produksi, membuat jadwal penyelesaian produk, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar, menjadwalkan proses operasi tiap unit, dan menyampaikan pada pemesanan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari perencanaan produksi. Beberapa tujuannya yaitu meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan kepuasan pelanggan, meminimalkan perubahan nilai produksi, meminimalkan perubahan tenaga kerja, dan memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Selanjutnya, fungsi dari perencanaan produksi yaitu menjamin rencana produksi dan pemasaran produk, mengukur kapasitas produksi yang konsisten, dan yang terakhir, alat untuk memonitor hasil produksi. Selanjutnya, ada 3 jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau disebut long range planning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau disebut medium range planning. Dan yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau disebut short range planning. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi.
ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Selanjutnya saya akan membahas langkah perencanaan produksi, yaitu penelitian dan pengembangan produk yang meliputi penelitian proses produksi yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Dan selanjutnya penelitian produk, yaitu untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Selanjutnya, mencari gagasan dan seleksi produk yang meliputi mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Selanjutnya, menyeleksi produk, tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Selanjutnya, desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Selanjutnya, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. Dan yang terakhir ada desain akhir, dibuat bila hasil pengujian produk layak untuk dikembangkan. Yang terakhir ada proses menetapkan skala produksi, meliputi penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Tahapan skala produksi meliputi routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Nah, sekarang saya akan membahas menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan, kan? Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa, sehingga mampu bersaing dan berkompetitif dengan pelaku usaha lain, serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Ada beberapa kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha, yaitu kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan kerja, dan kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Ada juga 5 karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahawan. Yang pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang terakhir, mengikutsertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Dalam suatu bisnis atau usaha, tentunya pasti ada hal yang membuat suatu bisnis itu sukses atau meraih keberhasilan, yaitu peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa yang sangat bagus, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Pembahasan terakhir saya yaitu ada beberapa pendapat dari para wirausahawan tentang indikator keberhasilan usaha. Yang pertama, pendapat menurut Suryana. Keberhasilan usaha terdiri dari pertama, modal, kedua, pendapatan, ketiga, volume penjualan, keempat, output produksi, dan yang terakhir, tenaga kerja. Sedangkan menurut Dwi Rianti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari
peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan yang terakhir pendapatan usaha. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa produksi massal sangat berpengaruh terhadap suatu bisnis atau kewirausahaan. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan tadi bermanfaat dan dapat disimak dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.